Selamat siang, ngopi lover semua. Kita kembali lagi di podcast ngopibareng.id. Hari ini kita kedatangan narasumber menarik. Kita akan bicarakan mengenai nafsa atau narkoba, tapi bukan bagaimana cara menggunakan narkoba ya, tapi kita membicarakan bagaimana penanganan narkotika atau para pengguna nafsa di tengah pandemi COVID-19. Nah, hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber menarik, yakni Mbak Hanif Kurniawati, konselor adiksi dari Yayasan Orbit Surabaya. Selamat siang Mbak Hanif. Selamat siang. Bagaimana Mbak kabarnya di tengah pandemi ini? Kabarnya alhamdulillah sehat, walaupun harus ekstra ya di mana-mana di berbagai sisi kita harus adaptasi. Ya alhamdulillah lah ya kita dikasih kesehatan. Mbak, hari ini kita mau membicarakan mengenai pengguna nafsa di tengah pandemi ya. Bagaimana direhabilitasi dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita awal dulu, Yayasan Orbit ini yayasan apa dan bergerak di bidang apa Mbak? Biar ngopi lover semua tahu nih. Ah, Yayasan Orbit sendiri sebenarnya kalau kita ngomongin Yayasan Orbit bukan hanya masalah rehabilitasi nafsa, jadi kita itu ada beberapa divisi terkait dengan lembaga bantuan hukum kita juga ada. Terus ada memang untuk harm reduction pencegahan untuk HIV/AIDS kita juga ada. Ada juga memang divisi lain yang memang terkait dengan wanita pekerja seks itu kita juga ada. Banyak sih divisi. Salah satu divisinya itu ada rehabilitasi nafsa gitu. Itu jenengan, di divisi Ya, jenengan itu ya. ya. Nah Mbak, kalau kita berbicara mengenai rehabilitasi pengguna narkoba atau nafsa di tengah pandemi COVID-19, itu protokol yang harus dilalui oleh personal itu sendiri atau lembaga ini bagaimana Mbak? Kan emang agak ribet nih di tengah pandemi ini. Ribet, panjang, dan terkait dengan banyak sekali pihak. Kalau kita ngomongin itu di awal-awal pandemi itu sangat amat kesulitan kita. Kita bisa ngomong kayak gitu karena ini hal yang baru. Kita yang beradaptasi bukan hanya dalam satu lini aja ya. Adaptasinya itu banyak lini di kehidupan kita. Terkait dengan rehabilitasi, kita itu banyak orang, kita terkait dengan banyak orang baru, kemudian orang yang datang, para pengguna nafsa itu sendiri kadang-kadang juga punya penyakit penyerta juga. Itu banyak. Kalau kita mulai dari awal, dimulai dari mana dulu nih? Aku harus jelasin. Nah, ya kita pengen tahu nih Mbak, tahapannya orang direhabilitasi, pengguna nafsa ini direhabilitasi di tengah pandemi ini seperti apa tahapannya? Tahapannya kita dari awal ya, dari penerimaan awal nih, mulai dari datang standar seperti standar yang lain, cek suhu, cuci tangan, cek suhu, ada bilik disinfektan. Kebetulan di tempat kita harus ke bilik disinfektan. Kemudian setelah itu akan ada beberapa checklist yang memang harus diisi, cuma sederhana aja terkait dengan dalam dua minggu terakhir ada gejala apa aja. Cuma ya terkait itu kayak kita kalau di tempat-tempat yang baru kan biasanya kita juga harus checklist untuk tahu supaya lihat gejala dalam 2 minggu. Selain itu buku tamu itu dulu ya yang namanya buku tamu biasanya kan lewat ya. Tapi sekarang lebih ketat nih karena kita supaya tahu siapa aja yang pernah Datang ya. terkait dengan nomor handphone dan yang alamat dan yang lain itu kita ketatin sekarang. Setelah itu selesai baru kita lanjut ke teknis penerimaan. Nah, teknis penerimaan pun gitu. Kita harus menggeser ruangan kita. Karena ruangan penerimaan kita yang sebelum ini itu nggak seluas lah ya. Jadi kita memang harus ada bergeser. Kalaupun ada keluarga yang biasanya kalau orang datang, semuanya nih klien A datang dengan keluarganya, kita ngomongin klien A datang dengan keluarganya. Pengen berkonsultasi dulu, pengen ngantar anaknya rehab. Biasanya kan itu orang tua, ada orang tua, nanti sebelum orang tua nanti kadang ada kakaknya. Belum nanti kalau sudah berkeluarga ada istri atau suaminya, itu kan banyak tuh keluarga. Kita batasi, kalau memang kita bisa kita batasi. Kalaupun tidak bisa kita batasi, mau nggak mau kita pakai di luar ruangan ya, tempat seadanya di luar. Yang penting informasi kita dapat kita berikan terkait dengan layanan rehab. Kalau memang keluarga sudah mengerti tentang layanan rehab dan yang lain, baru kita
screening awal klien itu. Screening awal itu untuk menentukan apakah klien ini layak untuk masuk ke kita, memenuhi persyaratan nggak terkait dengan rehabilitasi yang ada di kita. Nah, selain itu screening awal di sini juga terkait dengan screening kesehatan yang lebih mendalam. Termasuk swab dan lain-lain itu di situ atau di tahap sebelumnya malah? Belum. Belum. Ya, belum. Jadi gini, kalau kita ngomongin swab itu juga dananya juga banyak. Ya, lumayan. Ya, lumayan. Tidak semua keluarga mau menyanggupin itu. Kalau kita sendiri lembaga kita jujur kita tidak ada dana untuk memberikan swab secara gratis, ya kan? Dan makanya dari situ kita lihat gejalanya. Kita punya dokter yang memang walaupun nggak standby, kita punya dokter yang memang bisa kita call. Jadi, nah dari situ kita lihat riwayatnya. Kalau memang tidak ada riwayat yang memang mengkhawatirkan, nanti setelah itu kita lanjut ke penerimaan. Kita data terkait dengan nafsanya seperti sebelumnya terkait dengan nafsa. Nah dari situ ada asesmen awal. Asesmen awal itu untuk menentukan, kita kan ada 2 layanan tuh, rawat inap atau rawat jalan. Dari asesmen awal terus dia dilihat, oh ini harus rawat inap nih. Nah di situ nanti keuntungannya untungnya kita itu punya ruangan yang memang sebenarnya dulu itu sebagai ruang detoksifikasi. Akhirnya ruang detok itu untuk sekarang kita alihkan untuk isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Yes. Disitulah nanti klien yang baru datang kita isolasi mandiri dulu di ruangan itu. Selama 14 hari itu Mbak? Iya. Berarti tanpa ada pengecekan rapid atau swab ya? Enggak. Kita karena kita sendiri kan rehab sosial. Jadi untuk dana itu kita nggak ada. Tapi kalau memang keluarga mau datang, kita pasti kita jelasin lah. Kalau memang lebih mau silahkan monggo dengan rapid minimal, dengan rapid di luar terus datang dengan surat rapid, kita lebih senang, kita lebih suka, kalau nggak gitu ya memang harus mau nggak mau silahkan di ruang isolasi dulu 14 hari. Nah di situ pun kita dikontrol, walaupun dokter yang nggak datang setiap hari, kita kan on call, kita masih bisa konsultasi dengan dokter. Nah di situ sih kita untuk yang rawat inap. Dan apa ya, kalau kita nanti balik ke asesmen ya, kalau nanti rawat inap, walaupun sudah oke ini nanti rawat jalan, ya oke kita rawat jalan seperti yang selanjutnya ada 2 opsi. Opsi pertama konseling tatap muka, yang kedua konseling dengan online. Online, oke. Rata-rata dua-duanya dilakukan. Contoh pertemuan minggu ini dengan tatap muka, pertemuan selanjutnya dengan online, terus tatap muka online ataupun tatap muka online. Itu nanti tergantung dengan kondisi kliennya dan juga konselornya. Itu kan kalau rawat jalan lebih fleksibel terkait dengan kondisi klien dan konselornya sendiri gitu. Tapi menurut pengalamannya teman-teman, karena ya mungkin semuanya sedang beradaptasi ya, kegiatan konseling online dengan konseling tatap muka juga punya trik yang berbeda. Oke. Nah, apa itu Mbak? Ya maksudnya konselornya cara menggali, kita juga kalau kita langsung kita tahu gelagat, kita bisa melihat kondisi fisik secara jelas, kita bisa melihat gerak tubuh, ciri-ciri gitu. Ya, gerak tubuh secara jelas. Kita bisa, hal yang seperti itu kadang-kadang juga agak sedikit menyulitkan. Kenapa kita tidak ambil online semua? Karena kita juga masih pengen lihat secara langsung juga bagaimana kondisinya. Kita akuin konselor kita juga harus masih belajar terkait dengan online, karena ini mendadak baru ya. Pandemi jadi, mendadak lah ya datangnya. Kan, baru juga hal yang baru, jadi semuanya masih sibuk ya itu. Jadi kalau rawat jalan ada yang online, ada yang langsung. Kalau rawat inap di dalam langsung ya di dalam. Nah oke Mbak, kalau kita tadi bicara mengenai konseling ya, ada offline, ada online. Apakah ketika konseling offline ini protokol kesehatan COVID tetap dilakukan? Misalnya, jaga jarak, terus wajib memakai masker dan disediakan tempat cuci tangan atau seperti apa Mbak? Iya, jadi gini, kalaupun pertemuan
ketemuan langsung, kita sebenarnya punya ruangan konseling. Ruangan konseling kita itu kalau untuk hanya konseling 2 orang sebenarnya mencukupi terkait dengan protokol kesehatan, jarak dan bisa. Tapi memang kadang-kadang konselor kita mencari juga hal yang lebih aman. Kita bisa ambil biasanya yang digunakan adalah ruang kunjungan. Ruang kunjungan itu kebetulan kalau di tempat rehab kita itu ada di luar kayak di teras. Kalau memang ruang kunjungan lagi kosong, itu biasanya digunakan sama teman-teman konselor untuk konseling. 1 supaya jaga jarak, kedua memang sirkulasi udara juga lebih bagus. Masker wajib. Datang semuanya tamu yang datang, baik itu klien, baik itu tamu yang lain, cuci tangan, bilik disinfektan, suhu, buku tamu untuk recek, itu semua wajib itu semuanya. Nah Mbak, sejauh ini selama ya hampir 9 bulan ya pandemi atau lebih 10 bulanan, ketika menangani para penyintas atau pengguna nafsa yang akan direhabilitasi, apakah sudah pernah ada yang positif COVID-19, Mbak? Alhamdulillah untuk sampai saat ini belum. Jangan sampai bismillahirrahmanirrahim. Jujur itu yang kami takutin, beneran itu yang beneran kami takutin. Tapi ada beberapa yang gejalanya menuju ke situ. Kalau ada gejala yang menuju ke situ, pasti kita yang pertama kita bilang ada dokter tadi. Selain itu langsung dokter pasti langsung menyarankan untuk merujuk ke rumah sakit terdekat. Nah, di rumah sakit terdekat pasti kita akan pantau sampai hasil swabnya keluar. Karena kalau sampai hasil swabnya positif, berarti kan kita juga semuanya harus segera melakukan minimal isolasi mandiri atau swab lah ya. Iya, itu kan. Tapi untuk staff, kalau untuk itu staff kita pernah melakukan rapid test beberapa kali. Kalau untuk staff dan yang lain yang ada di dalam lembaga yang rawat inap dan staff itu kita berapa kali sama lembaga dikasih untuk rapid itu. Alhamdulillah aman sampai saat ini. Berapa kali itu semoga janganlah ya, karena protokol kita jaga benar-benar supaya ya mengantisipasi hal-hal itu. Mbak, kan tadi jenengan berbicara mengenai swab dan lain-lain, kan swabnya itu mandiri. Apakah memang ini kan LSM seperti itu lah Mbak ya? Iya. Tidak bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya atau pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk fasilitas swab dan rapid, ini juga termasuk salah satu pelayanan pada masyarakat. Apakah sudah pernah ada kerjasama atau kan di tengah pandemi ini Mbak? Belum. Jadi selama ini pun kita rapid itu mandiri dari lembaga. Oke. Ya, jadi kita memang ada, karena kita banyak rekanan dari pihak rumah sakit, ya walaupun kita tetap masih berbayar secara mandiri, tapi dengan rumah sakit rujukan kita. Jadi kita kerjasama kan, jadi itu kita rapidnya dengan rumah sakit rujukan. Nah, nih mungkin pemerintah Kota Surabaya bisa memfasilitasi swab nih. Swabnya ya kan. Buat karena masyarakat. Kendalanya memang salah satunya staf kita juga itu nggak banyak yang KTP Surabaya. Oh oke. Ya kan, kalau swabnya yang di Surabaya yang gratis, salah satunya kan memang KTP Surabaya kalau nggak salah. Benar nggak sih? Iya. Koreksi ya kalau aku salah. Setahu saya, informasi yang saya dapat itu kan yang swab gratis itu kan untuk warga orang ber-KTP Surabaya. Iya, warga Kota Surabaya. Sedangkan staf kita, klien kita pun yang ada di dalam nggak semuanya ber-KTP Surabaya. Oh, banyak yang dari luar Surabaya sebenarnya. Iya. Yang nggak banyak sih. Luar Surabaya sih rata-rata ya Sidoarjo. Oh, Jawa Timur masih cakupannya. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Timur nih mungkin bisa memfasilitasi lembaga Orbit untuk memberikan layanan swab gratis atau rapid gratis. Ini salah satu bentuk pelayanan untuk masyarakat, apalagi yang pengguna atau penyintas nafsa ya kita bilangnya ya. Nah, berarti selama ini belum ada, sama sekali belum ada Mbak dari pemerintah? Belum, kita belum. Jadi selama ini dari pemerintah, baik dari kementerian itu untuk alat perlindungan diri itu kita dikasih. Kalau untuk hand sanitizer, sabun cuci tangan, masker itu Kementerian Sosial, Kemenpora kita juga pernah dapat. Jadi banyak sih dan bukan hanya dari kementerian, dari lembaga-lembaga lain, dari tempat-tempat yang lain itu kita sering dapat bantuan terkait dengan hand sanitizer, masker dan yang lain. Oh, tapi terbatas mengenai perlindungan diri aja ya? Ya, bukan alat tes rapid atau swab, nggak pernah itu? Belum. Oh oke. Nah, selain itu tahap selanjutnya setelah mereka
karantina mandiri atau isolasi mandiri, akhirnya sampai akhirnya mereka dilakukan rehabilitasi itu masih panjang atau? Ya masih panjang. Di dalam rehab sendiri kan, di dalam rehab mereka dalam satu istilahnya rehab itu kita ngomonginnya di dalam kayak asrama lah. Orang yang nggak pernah ngerti rehab biasanya mikirnya rehab itu kalau nggak kayak penjara, kayak rumah sakit jiwa. Biasanya seperti itu. Ya jadi kalau kita ngomongin rehab yang rawat inap, jangan bayangin itu, bayangin aja seperti asrama. Oh, oke. Iya, jadi seperti asrama. Jadi kan mereka semuanya ada di situ. Nah, itu yang agak tricky. Jadi stafnya, konselornya itu memang harus cerewet. Karena teman-teman merasa, oh ini orangnya ini aja. Jadi di dalam aku nggak usah pakai masker, nggak masalah. Nah, itu yang benar-benar konselornya harus benar-benar cerewet ngingetin untuk itu. Karena apa? Karena sendiri walaupun teman-teman rawat inap itu ada di situ, tapi kan staf ini kan berhubungan dengan banyak orang. Konselor ini kan berhubungan dengan banyak orang, nerima tamu, ketemu dengan keluarga klien yang entah dari mana, ya kan? Jadi tetap ada resiko kan di dalam situ, karena banyak stafnya yang juga masih harus berinteraksi dengan banyak orang. Jadi di dalam tetap pakai masker wajib, kecuali istirahat. Kemudian jarak, kebetulan tempat saya bersyukur di tempat yang baru ini lumayan luas. Jadi jarak untuk kita sesi kegiatan terapi itu kita masih bisa kita atur, masih kita jaga, itu masih bisa. Karena salah satunya memang kapasitas yang seperti kita daya tampung 40 orang. Kita nggak pernah ambil 40 orang untuk saat ini. Karena ya kita nginget hal seperti ini, jadi memang daya tampung kita turunin sampai 25 orang. 20, 25 gitu. Maksimal 25. Berarti memang sengaja kita turunkan. Bagaimana caranya yang pasti melakukan protokol kesehatan yang diimbau oleh pemerintah. Iya. Jadi kalau kita bukan berarti kita menolak, tapi kita merujuk. Jadi kalau memang tempat kita merasa saya tidak mampu, daripada beresiko dan tidak mungkin kan ini klien ini yang minta pertolongan kita tolak. Jadi kita biasanya kita rujuk ke tempat-tempat yang lain. Kita kan jejaringnya banyak nih sama teman-teman rehab yang lain, biasanya kita rujuk gitu. Nah Mbak, kan di tengah pandemi ini mungkin masih ada para personal yang menggunakan napsa nih. Mungkin dari Orbit sendiri, apalagi dengan divisi rehabilitasi, mungkin ada ya imbauan-imbauan atau wejangan-wejangan lah. Udahlah, jangan pakai napsa di tengah pandemi karena ribet. Jangan pakai napsa bukan hanya di tengah pandemi dong, nanti pandemi selesai pakai dong. Ya enggak dong ya. Gini, himbauannya sebenarnya kalau memang menyadari dirinya atau orang terdekat itu menyalahgunakan nafsa, dirinya atau orang terdekat menyalahgunakan nafsa, silahkan hubungi profesional terdekat. Terkait apa sih profesional yang terkait? Banyak kalau kita search di Google itu lembaga rehab, rumah sakit yang memang bisa menangani klien nafsa, itu sudah banyak. Kita zaman sekarang nggak usah bingung-bingung, silahkan hubungi profesional, bisa ke psikiater, bisa ke konselor langsung, bisa ke rumah sakit yang menangani nafsa, bisa ke lembaga terkait dengan ke BNN sendiri juga bisa terbuka langsung untuk rehab. Jadi ya monggo, banyak, senyamannya aja, mau ke profesional yang mana gitu. Nah Mbak, apakah ya kan ini pandemi katanya lagi second wave nih, lagi gelombang kedua pandemi COVID. Apakah pengguna napsa itu lebih berisiko untuk terjangkit COVID-19? Jelas, karena memang daya tahan tubuhnya kan menurun. Dengan penggunaan napsa, daya tahan tubuh itu menurun. Otomatis kalau daya tahan tubuh kita menurun, resikonya otomatis akan lebih tinggi. Ya? Iya, itu jelas. Ada zat yang memang efeknya tidak bisa tidur, yang kuat melek, ya kan? Orang mas sendiri mas kalau nggak tidur 2 malam apa rasanya? Ya linglung Mbak. Ya kan, agak-agak. Iya. Ya kan? ya gitu, itu kan
gampang masuk angin lah istilahnya kalau orang Jawa kan. benar. Masuk angin lah tiba-tiba bersin-bersin. Nah, hal-hal Mm-mm. seperti itu kan menurunkan daya tahan tubuh ya. Sama aja pengguna nafsa, daya tahan tubuhnya menurun, otomatis resikonya meningkat. Berarti sebelum pandemi aja daya tahan tubuh sudah menurun Iya. dan resiko terkena Penyakit virus lain, itu iya. meningkat, apalagi di pandemi COVID-19. Yes. Berarti resikonya mereka bisa terjangkit, bahkan ya paling parah mungkin bisa meninggal dunia, Mbak ya? Iya, ya itu makanya kenapa tempat rehab itu juga harus benar-benar ketat. Oke, ya. Ya kan? Karena kita nggak tahu yang bener baru datang itu dia Sehat atau terjangkit atau tidak itu kan kita nggak tahu, Mbak ya? Iya, apalagi kayak rehab sosial seperti kita itu memang banyak keterbatasan. Beda dengan rehab medis. Kalau rehab medis kan memang basicnya rumah sakit. Nah, itu tenaga medisnya udah banyak ya kan. Jadi itu beda. Kalau rehab sosial memang tantangannya lebih ke situnya. Bagaimana pencegahan dari awal, protokolnya bagaimana harus benar-benar dijalankan gitu. Dan itu memang yang paling rumit Iya. yang pernah dijalani oleh Beneran. teman-teman lembaga sosial nih, Mbak. Iya, beneran rumit karena semuanya beradaptasi, Mas. Kebiasaan kita setiap hari beradaptasi. Terkait dengan program yang kita berikan pasti akan ada perubahan. Terkait dengan treatment dan yang lain pasti akan ada perubahan. Program treatment berubah itu terkait dengan administrasi yang juga harus berubah. Administratif yang berubah itu nanti juga terkaitnya dengan keuangan dan yang lain. Panjang sekali adaptasinya, ya kan? Wah, itu yang memang nggak bisa di. Nah, Mbak, mungkin jenengan bisa ngasih imbauan nih ke para pengguna atau personal-personal yang masih menggunakan nafsa hari ini di tengah pandemi. Udahlah, stop. Dan juga mungkin ya diselipkan lah, ayo pemerintah kota dan pemerintah provinsi nih, kita bantu-bantu terbuka, teman-teman nih. Kita terbuka ini beneran, kita terbuka memang untuk menerima apa ya, bantuan terkait dengan teman-teman yang ada di lembaga kita gitu. Karena dari kementerian sendiri kita, jadi gini, kebetulan Yayasan Orbit itu bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan juga BNN. Oke. Nah, itu kita kerjasamanya dengan Kementerian Sosial dan BNN. Nah, dari Kementerian Sosial pun itu hanya APD yang diberikan ke kita, alat pelindungan diri. Kemudian dari BNN itu membantu dengan regulasi bagaimana nih rehab standar SOP yang baru terkait dengan nafsa, terkait dengan COVID. Itu BNN memberikan banyak sosialisasi gitu ya. Iya, jadi kita harus tahu itu. Tapi memang untuk teman-teman yang di dalam rehab dan teman-teman staff, konselor terkait dengan testing baik rapid atau PCR itu yang memang belum ada. Kita terbuka kalau memang ada yang mau menawarkan itu kita bersyukur ya. Dari sebuah lembaga nih, Mbak, kalau mau ya, Mbak ya. Nah, kalau imbauan jenengan kepada para personal-personal yang masih menggunakan nafsa nih di tengah pandemi. Ini lagi resikonya tinggi nih, Mbak. Gimana, Mbak, mungkin, Mbak? Yang jelas satu tadi kalau memang dihentikan silahkan segera hentikan dan segera menghubungi profesional terdekat. Wes itu aja. Entah Anda, entah diri Anda sendiri, entah orang terdekat. Jangan takut. Maksudnya gini, orang itu takut kalau saya datang ke tempat profesional nanti saya ditangkap di bla bla bla. No, jangan. Itu hanya pikiran Anda gitu loh. Sedangkan kalau memang orang yang kita datang itu ya di tempat profesional pasti akan benar-benar dilayani. Kerahasiaan itu nomor 1 kok. Gitu. Berarti tidak dibocorkan ke pihak-pihak yang lain. Ya. Kalau teman profesional memang kerahasiaan nomor 1. Oh ya, berarti yang pasti mereka akan dibawa bagaimana caranya lepas dari nafsa ini, tanpa harus kasusnya dibongkar. Selama dia memang terbukti sebagai penyalahguna. Pengguna ya, bukan penjual atau pengedar. Itu kan nanti ada standarnya masing-masing. Wah, berarti ya lumayan bahaya, Mbak ya, pengguna nafsa di tengah pandemi ini. Terjangkit COVID-19 dan mungkin bisa pergi dari dunia. Itu lebih bahaya. Oke, Mbak, terima kasih atas waktunya hari ini, Mbak. Ini tadi sudah dijelaskan bagaimana
rehabilitasi Napsa di tengah pandemi COVID-19 yang lumayan panjang dan menguras tenaga ya. Teman-teman lembaga sosial dan juga sudah ada imbauan nih bagi pemerintah Kota Surabaya, pemerintah Provinsi Jawa Timur mungkin mau memberikan bantuan-bantuan mengenai PCR atau ya layanan kesehatan COVID-19 untuk teman-teman di Orbit, Yayasan Orbit Surabaya. Ayo silakan datang. Mereka terbuka untuk para lembaga-lembaga publik maupun lembaga-lembaga swasta yang ingin membantu karena ya ini salah satu cara untuk melayani masyarakat di tengah pandemi. Oke, itu saja dari kita pada hari ini podcast ngopibareng.id. Terima kasih banyak Mbak Hanif Kurniawati atas waktunya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar di tengah pandemi. Akhir kata, saya Alif Sambogo, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.